Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjut pertemuan ke-12 yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta dosen asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tadi beliau menjelaskan tentang syarat-syarat residive. Yang pertama yaitu kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan yang menjalankan kejahatan harus merupakan pencarian khusus untuk pasal 216, 303, dan 393. Syarat itu tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pasal 137, 144, 208, 216, 303, dan 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residive apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan atau isiprak pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan besking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenang hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jika tidak disyaratkan apabila jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dilakukan atau belum, baik untuk sebagian alat atau seluruhnya. Residive kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya pemalsuan mata uang 244 sampai dengan 248, pemalsuan surat 263 sampai 264, pencurian 262 sampai 265, penggelapan atau penipuan kejahatan jabatan 415, 417, dan 425, dan yang terakhir yaitu pemidanaan 480 sampai 481. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.